saya akan meresum film yang berjudul Tare Zaman Part. Film ini menceritakan anak laki-laki berusia 8 tahun yang memiliki kesulitan belajar yang bernama Ishan yang diperankan oleh Parcel Safari. Dia ini masih duduk di kelas 3 SD. Ihsan ini anak penderita disleksia atau anak kesulitan dalam belajar. Jadi di kondisinya ini sekarang Ihsan masih belum bisa menulis dan menghitung. Dia lebih tertarik pada hal lain daripada mengikuti belajar mengajar di kelas. Di sekolahnya, dia jadi anak yang tanda kutip yang paling bodoh karena selalu mendapat nilai paling rendah di kelas. Di rumah dia bukan anak satu-satunya. Dia mempunyai kakak yang bernama Johan yang diperankan oleh Sachet Engineer. Beda dengan Ihsan, Johan adalah anak yang paling pintar. Hampir semua mata pelajaran mendapat nilai yang terbaik. Bertolak belakang dengan Ihsan yang selalu terbelakang di kelas. Ihsan memang tidak tertarik dengan pelajaran sekolah. Dia lebih tertarik untuk bermain dan menemukan sesuatu yang baru di luar sekolah. Di sekolahnya Ihsan seringkali dimarahi gurunya karena gak bisa nyutin pelajaran dengan baik. Pernah sekali Ihsan disuruh bacain satu kalimat, tapi dia gak bisa ngebacanya. Namun menurutnya huruf-huruf yang ada di buku tersebut menari-nari, kayak disco gitu. Ihsan mengatakan hal yang sejujurnya. Memang seperti itulah yang dilihat oleh penderita disleksia. Tapi guru itu nganggep Ihsan lagi kayak bercanda di kelas. Di rumah Ihsan memang menunjukkan ketertarikan pada seni dan dunia hewan. Dia juga suka melukis dan mewarnai dan bermain pada malam hari. Di sekolah pun orang tua Ihsan dipanggil oleh kepala sekolah dan guru-guru. Pak guru ini menjelaskan kepada si ayah dan si ibu betapa bodohnya Ihsan jika belajar di kelas. Kepala sekolahnya pun menyarankan untuk memindahkan Ihsan ke sekolah yang lain karena Ihsan saat ini udah 1 kali gak naik kelas. Jadi gak mungkin gak naik lagi untuk kedua kalinya. Akhirnya terpaksa si ayah berencana mindahin Ihsan ke sekolah asrama walaupun Ihsan berusaha menolak hal tersebut dan berjanji akan belajar lebih giat lagi. Tapi sia-sia aja karena dia tetap akan dipindahkan ke sana. Di sekolah barunya pun Ihsan tetap mendapatkan bully yang dia masih saja dimarahi gurunya karena dia nggak bisa belajar seperti anak pada umumnya. Gak ada yang paham Ihsan yang menderita disleksia. Di asrama ini dia seperti terpenjara di dalam sebuah lingkungan yang gak mendukung. Setiap hari Ihsan hidup dengan bulian dan kemarahan, apalagi keadaan udah berbeda dengan yang dulu. Saat ini kehadiran ibu dan kakaknya yang biasanya memberi kasih sayang kepada Ihsan yang udah gak ada, hal itu pun membuat Ihsan stres dan merasa tertekan. Kunjungan orang tua setiap hari Sabtu Minggu pun gak mengobati kemarahan Ihsan pada nasibnya yang kerap dipanggil bodoh dan idiot. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru kesenian baru bernama Pak Nikum yang diperankan oleh Amir Khan. Kehadiran guru ganteng ini membawa aura yang berbeda untuk sekolah ini. Metode pengajarannya sangat asik dan fun. Baru hari pertama aja dia langsung dekat dengan murid barunya, tapi tetap aja Ihsan belum lepas dari stres yang dialami selama tinggal di asrama. Sehingga waktu Ihsan lebih banyak diisi dengan merenung dan melamun. Ditambah lagi ketika ibunya menelpon dan mengabari kalau mereka gak bisa datang pada hari Sabtu nanti karena menghadiri pertandingan final tenis yang kakaknya ikuti. Hal itu membuat dia sedih dan agak gak ngomong satupun gitu. Pada suatu hari Pak Nikum melihat Ihsan di depan kelas yang terlihat tertekan dan ketakutan. Dia pun menanyakan pada teman sebangkunya Ihsan yaitu Rajan. Rajan pun menceritakan kalau Ihsan itu anak baru yang ingin pulang ke rumah. Dia juga menceritakan kepada Pak Nikum kalau Ihsan yang selalu dihukum karena gak bisa ngikutin pelajaran.
Jadi Pak Nikum berinisiatif mencari buku tugas Isyan dan akhirnya mengetahui bahwa Isyan adalah anak yang memang mempunyai kesulitan dalam belajar, disleksia. Pak Nikum ini adalah guru memahami anak-anak karena dia juga mengajar sekolah luar biasa, tempat anak-anak kurang beruntung, di mana dia di sana terbiasa menghadirkan keceriaan untuk anak-anak dan untuk membantu Isyan dalam keterpurukannya, dia juga lebih memahami Isyan. Pak Nikum pergi ke rumah orang tua Ihsan dan bertanya semua hal tentang Ihsan. Di sana, si ibu menjelaskan kepada Pak Nikum bahwa Ihsan sangat mencintai dunia seni seperti melukis. Mengingat Ihsan yang selalu tertekan di sekolah, Pak Nikum pun menanyakan pada orang tua Ihsan apa Ihsan sampai dikirim ke sekolah asrama. Ayahnya hanya menyebutkan keluhan-keluhan yang dia rasakan selama menghadapi Ihsan yang gak tahan. Kalau Ihsan nakal lah, malas belajar lah, sering buat masalah dan lain-lain. Pak Nikum pun mencoba memberikan penjelasan bahwa Ihsan mengalami disleksia. Pak Nikum memperlihatkan pola kesalahan yang sama yang Ihsan lakukan. Jika memilih sebuah kata atau kalimat, Pak Nikum menjelaskan bahwa Ihsan sebenarnya cuma butuh support dan butuh waktu. Namun si ayah malah gak terima dan tetap menganggap Ihsan hanya anak yang malas belajar dan membandingkan Ihsan dengan kakaknya yang selalu juara kelas. Padahal Pak Nikum ngasih tahu kalau Ihsan lebih menonjol di bidang seni seperti melukis dan dia mempunyai bakat yang luar biasa di sana. Tapi si ayah menganggap kemampuan melukisnya Ihsan gak akan bisa bersaing di dunia luar gitu. Mengirim Ihsan ke sekolah asrama adalah solusi terbaik karena gak ada alternatif lain. Mendengar hal tersebut pun Pak Nikum jadi kesal karena si ayah memandang dunia luar sebagai arena kompetisi. Ketika Pak Nikum pulang, si ibu pun menangis memikirkan kata-kata Pak Nikum yang mungkin ada benarnya juga. Keesokan paginya, ketika di sekolah, Pak Nikum mengatakan sebuah kisah tentang anak yang gak bisa baca tulis, tentang anak yang melihat huruf dan angka menari-nari seperti orang yang berdisko. Bahkan ketika dia gak lulus, semua orang menertawakannya. Kemudian suatu hari anak itu mengguncang dunia dengan teori yang dia publikasikan. Siapakah dia? Tanya Pak Nikum kepada anak-anak semuanya yang ada di kelas itu. Ihsan pun memasang wajah tegang, takut kalau guru ini akan membuli kekurangannya lagi dan akhirnya jadi bahan tontonan atau tawaan teman-temannya. Namun ketika Pak Nikum menunjukkan foto Albert Einstein, Ihsan pun kaget. Ternyata yang lagi Pak Nikum ceritakan adalah orang-orang jenius. Selain Albert Einstein, juga menceritakan tentang Leonardo da Vinci, orang desain dan seniman terkenal sedunia. Pak Nikum pun menceritakan orang populer lainnya seperti Pablo Picasso, Agatha Christie, Walt Disney, Thomas Edison, yang semuanya punya persamaan yaitu mengalami disleksia ketika masih kecil. Setelah kelas selesai, Pak Nikum pun berbicara empat mata dengan Ihsan. Kalau ternyata ketika Pak Nikum masih kecil pun dia mengalami disleksia yang sama seperti Ihsan. Pelajaran Pak Nikum hari ini membuat Ihsan kembali gairah untuk menjalani hari-harinya di asrama. Hanya di pelajaran Pak Nikum lah dia bisa mengekspresikan dirinya, berkarya sesuai pikirannya dan mendapatkan apresiasi. Pak Nikum sampai menemui kepala sekolah khusus untuk membicarakan tentang Ihsan. Kepala sekolah bilang bahwa hanya guru yang mengeluh tentang Ihsan dan layaknya Ihsan lebih cocok disekolahkan di tempat khusus seperti sekolah luar biasa. Tapi Pak Nikum langsung bilang kalau Ihsan adalah anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dan berhak berada
di sekolah yang normal. Anak-anak yang seperti Ihsan hanya butuh bimbingan dan perhatian lebih. Kepala sekolah pun bilang nggak mungkin Pak Guru mau mengurusi satu anak dari 40 anak dalam satu kelas. Pak Nikum pun berkata untuk pelajaran mungkin bisa diabaikan apapun hasilnya, karena setiap anak pastinya mempunyai bakat utama. Kemudian Pak Nikum menunjukkan lukisan Ihsan yang dibuat oleh Ihsan dan mengusulkan kalau masalah tulis menulis dan mengeja mungkin bisa menyusul sebagai solusi. Ihsan bisa tes secara lisan, karena secara lisan ataupun tertulis pengetahuan tetaplah pengetahuan, dan Pak Nikum akan meluangkan waktunya untuk mengajari membaca dan menulis kepada Ihsan secara private. Kepala sekolah pun setuju untuk memberikan kesempatan ini kepada Ihsan. Akhirnya mendapatkan guru yang cocok yang mengerti cara mengajari anak disleksia seperti dirinya. Ihsan pun mendapatkan metode pengajaran yang berbeda. Dia pun lebih bersemangat belajar karena bukan kemarahan yang dia dapatkan, tapi keramahan Pak Nikum yang membantunya dalam mengajar ketertinggalan. Berkat Pak Nikum, kemampuan baca tulis pun meningkat dari waktu ke waktu. Suatu hari ketika lagi ngajar, Pak Nikum kedatangan si ayah Ihsan yang kebetulan lewat karena ada bisnis. Maksud si ayah capek-capek nemuin Pak Nikum cuma mau bilang kalau dia dan istrinya udah baca semua artikel tentang disleksia di internet. Hal itu cuma menunjukin kepada Pak Nikum kalau mereka perhatian kepada Ihsan. Ternyata si ayah nggak menangkap maksud dari Pak Nikum waktu nyeramahin dia di rumahnya. Pak Nikum langsung ngasih balasan talak bahwa kalau ngasih anak perhatian cukup dengan cara itu. Anak kayak Ihsan juga butuh support. Anak kayak Ihsan butuh figur orang tua yang selalu bilang sayang kepada anaknya. Apapun yang terjadi, anak kayak Ihsan butuh figur seorang ayah yang siap melindungi kalau terjadi apa-apa kepada dia. Si ayah pun langsung sadar bahwa selama ini dia gak pernah memberikan kasih sayang kepada Ihsan selain kemarahan atau pukulan jika Ihsan nakal. Dia pun pergi meninggalkan ruangan Pak Nikum dengan perasaan malu, apalagi ketika di luar dia melihat Ihsan yang lagi baca mading. Si ayah gak bisa nahan air matanya gitu, kayak nangis, berbes. Pada suatu hari di asrama tersebut mengadakan lomba melukis. Semua orang bisa ikut termasuk para guru. Ketika lomba dimulai, Pak Nikum mencari Ihsan kemana-mana, tapi sampai lomba dimulai, Ihsan pun gak kelihatan. Ternyata sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tidur, Ihsan bangun paling pagi dan pergi ke kolam, di mana di sana dia mencari inspirasi untuk bahan lomba melukis. Ihsan pun datang sesaat setelah acara dimulai. Ihsan memproyeksikan pemandangan yang dia ingat menjadi sebuah lukisan yang luar biasa mengagumkan semua orang. Pak Nikum melihat lukisan Ihsan pun terkagum dengan karyanya Ihsan. Tidak bisa menahan haru ketika dia melihat hasil lukisan Pak Nikum. Ternyata modelnya adalah dirinya sendiri gitu. Dan pengumuman yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa perlombaan ini dimenangkan oleh Ihsan. Hasil karyanya dinobatkan menjadi karya terbaik dan akan menjadi sampul buku tahunan. Ketika orang tua Ihsan datang saat pembagian raport, kepala sekolah sendiri yang langsung memberikan buku tahunan tersebut dan mengabarkan jika Ihsan adalah anak yang spesial dan sekolah itu beruntung memiliki murid seperti dia. Orang tua ini juga senang, bahkan ketika para guru memberikan laporan kemajuan Ihsan yang terdapat di beberapa mata pelajaran khususnya di bidang kesenian,
Melihat Ihsan kembali bersemangat, akhirnya ayah pun menangis dan berterima kasih kepada Pak Nikum karena udah membimbing Ihsan sampai mempunyai kemajuan. Ihsan yang mempunyai gaya rambut seperti potongan Pak Nikum itu, dia akan berpisah dan akan kembali lagi di sekolah setelah liburan. Kesimpulan dari film ini adalah Ihsan Aswati yang diperankan oleh Darsel Safari, seorang anak lelaki berusia 8 tahun yang dianggap nakal dan susah diatur. Ia mendapatkan nilai-nilai yang jelek dan membuatnya dipandang rendah oleh guru, teman-temannya, hingga orang tuanya. Padahal ia memiliki bakat luar biasa dengan imajinasi dan kreativitasnya yang seolah tak terbatas itu. Kakak Ihsan adalah sebuah kontras. Yohan Awasti yang diperankan oleh Saset Engineer merupakan seorang siswa teladan yang rajin dan berprestasi. Setelah terjadi beberapa peristiwa yang membuat orang tua Ihsan kehilangan akal, ia pun mengirim Ihsan ke sekolah asrama. Di tempat baru itu, Ihsan justru semakin terpuruk. Ia penuh ketakutan, cemas, hingga depresi. Ia tidak memiliki teman dan tidak lagi menggambar. Bahkan para guru memperlakukannya dengan kasar. Lalu muncullah seorang guru seni, Ramsankar Nikum, atau bisa disebut atau yang diperankan oleh Amir Khan, yang menaruh perhatian pada Ihsan. Berbeda dengan guru-guru lain, Ram mulai sadar ada yang berbeda pada diri Ihsan. Ia pun mulai mengulik soal siapa Ihsan sebenarnya dan menemukan fakta yang membuatnya tergugah untuk pergi ke Mumbai guna menemui orang tua Ihsan. Di rumah orang tuanya itulah Pak Nikum menyampaikan bahwa Ihsan mengalami disleksia dan bukan anak yang bodoh. Di sini juga ada problematika dan solusi film Tare Zaman Par. Pertama, yaitu melihat dari keseluruhan film di atas tokoh utama, yaitu Ihsan Awasti mengalami disleksia, yaitu kesulitan dan gangguan belajar dalam hal membaca, menulis, menghitung. Dia melihat semua huruf dan angka seakan menari dalam posisi yang terbalik. Kalau dipantulkan ke cermin, baru bisa membacakannya. Hal tersebut bukan tidak normal, akan tetapi anak yang berkebutuhan khusus, artinya ia harus memerlukan perlakuan yang khusus dalam belajarnya. Dia membutuhkan pengertian, perhatian, dan kasih sayang dari orang sekitarnya. Metode pembelajaran untuk seorang yang mengalami disleksia yaitu metode multisensori. Metode ini mendayagunakan kemampuan visual atau kemampuan penglihatan siswa, auditori atau kemampuan pendengaran, kinestetika atau kesadaran pada gerak, dan juga taktil atau perabaan pada siswa. Metode fonik atau bunyi, metode yang memanfaatkan kemampuan visual dan auditori anak dengan cara menamai huruf sesuai dengan bunyi bacaannya. Contoh, huruf B yang dibunyikan EB, huruf C yang dibunyikan EC, dan lain sebagainya. Dan metode linguistik, metode yang mengajarkan siswa disleksia mengenal kata secara utuh. Metode ini menekankan pada kata-kata yang mirip. Dengan adanya penekanan, diharapkan bisa membuat siswa mampu menyimpulkan sendiri pola hubungan huruf dan juga bunyinya. Jadi juga terdapat solusi terhadap anak disleksia. 1. Memperbanyak waktu membaca di rumah. 2.
mengupayakan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah anak. 3. Membuat suasana membaca menjadi menyenangkan. 4. Menghindari celaan jika anak melakukan kesalahan saat membaca agar anak dapat memiliki kepercayaan diri. 5. Membacakan buku untuk anak-anak. Salah satu guru untuk anak. Dan juga terdapat salah satu guru yaitu Amir Khan memiliki metode dan teori pembelajaran yang tepat untuk anak disleksia, yaitu dengan cara pendekatan yang bertahap, mencari solusi dengan mencari tahu apa yang terjadi pada anak tersebut. Kemudian ia membimbing, memberi motivasi, dorongan, kasih sayang, dan kelembutan dengan metode yang diterima oleh Ihsan. Dengan kondisinya, akhirnya Amir Khan mampu mengatasi muridnya dan menjadi layaknya seorang anak biasanya. Dan ketiga ini yang terdapat adalah orang tua. Orang tua adalah sebuah pendidikan awal bagi anaknya, karena orang tua yang paling terdekat bagi anaknya. Pada film ini, ayah Ihsan terlalu menekan dan membandingkan dengan kakaknya yang pintar, dan ayahnya selalu memarahi Ihsan. Inilah yang membuat kondisi Ihsan makin tertekan hingga depresi. Tara Zaman Per merupakan film yang dirilis pada 21 Desember 2007. Sedangkan perilisan dalam bentuk DVD atau di digital video disc dirilis pada 25 Juli 2008. Tara Zaman Per awalnya diakui sebagai perwakilan resmi India untuk film asing terbaik Academy Award 2009. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Ayu Ting Ting is eating. Thank you for everything.